Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video tutorial yang akan saya bahas sedikit adalah tentang routing di Google Form ya. Jadi Google Form itu mungkin Anda taunya cuman sekedar digunakan untuk mengisi angket, di mana di situ ada isian nama, terus kemudian mengisi identitas dan kemudian dikirim gitu. Nah, namun Google Form itu sebenarnya bisa lebih dari itu. Maksud saya lebih dari itu karena tidak banyak orang tahu bahwa Google Form itu mendukung routing. Jadi routing ini seperti ini ya. Misalnya saya punya alur seperti ini. Misalnya pertama, seseorang itu kita buat Google Form di mana di situ dia harus mengisi identitas dirinya. Terus kemudian ada beberapa orang itu yang ini contoh lah, ini Google Form tentang jualan Anda ya. Misalnya ini adalah Google Form tentang jualan Anda. Nah, jadi Anda membuat Google Form untuk pemesanan ya, untuk pemesanan dari orang. Nah, jadi yang pertama mungkin Anda pengen dia mengisi identitasnya. Terus kemudian yang kedua adalah dia memilih Anda memberikan form untuk orang yang mau membeli itu memilih jenis barang. Ya, misalnya di sini Anda menjual gamis, jilbab, gitu. Atau celana panjang ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, lalu masing-masing item ini, gamis, jilbab, dan celana panjang itu ada subnya, dimana gamis itu ada ukuran ya. Gamis misalnya ada ukuran yaitu S, XL, terus medium, large, XL, dan seterusnya. Terus kemudian yang jilbab misalnya Anda nggak jual nggak pakai ukuran, tapi Anda jualnya pakai pilihan warna. Nah, mungkin ada jilbab yang ukurannya all size tapi warnanya beda-beda, misalnya kuning, merah, hijau, hitam. Sedangkan yang celana ukurannya mungkin berbeda ya. Celana panjang mungkin ukurannya adalah 32 atau 30, 32, 34, dan seterusnya. Nah, ini kan itemnya beda-beda ya. Nah, kalau misalnya user memilih pada saat di pilihan di sini dia memilih gamis, harusnya dia nggak mengisi konten tentang jilbab, ya kan? Dan ketika dia memilih ketika dia memilih jilbab, dia harusnya tidak melihat form yang meminta untuk memilih ukuran gamis dan ukuran celana. Nah, ini yang saya sebut sebagai routing ya. Jadi setelah mengisi dari identitas diri, kemudian memilih jenis barang, dia harus ada 3 pilihan gitu. Jadi ada routing namanya. Jadi kalau memilih gamis, pilihannya ini gitu. Terus kalau jilbab pilihannya ini. Nah, terus kemudian kalau celana panjang pilihannya ini. Nah, jadi ada tiga isian yang berbeda. Terus kemudian dari 3 isian yang berbeda ini, kembali lagi di ujungnya adalah misalnya meminta pilihan pembayaran. Karena pemilihan pembayaran ini sama semua gitu kan, baik orang yang memesan gamis, jilbab, atau celana panjang, maka dari 3 ini alirannya maka akan ke sini semua. Pemilihan pembayarannya misalnya ATM, M-Banking, dan tunai misalnya seperti ini. Nah, baik, ini kan penjelasan routingnya ya. Sekarang kita akan mencoba membuat
form sederhana yang bisa digunakan untuk pemesanan yang ramah di mata para pembeli. Nah, jadi Anda kan mungkin pengen membuat pemesanan form pemesanan, tapi mungkin terkendala dalam hal belum bisa membeli website atau membuat hosting gitu. Nah, jadi Anda bisa menggunakan Google Form. Kita akan tunjukkan caranya. Pertama, kita buat dulu Google Form-nya. Anda bisa ke Docs, terus Form ya. Alamat Google Form lah, atau Anda cari di Google dulu Google Form. Kalau Anda sudah pernah membuat Google Form, tentunya Anda sudah tahu alamat Google Form di mana ya. Tapi kalau Anda belum tahu, Anda tinggal ketik Google Form saja. Nah, jadi nanti Anda bisa langsung klik Google Form di pilihan Google-nya. Oke, nah alamat Google Form adalah seperti ini ya. Oke, di sini saya sudah banyak sekali membuat form, jadi saya langsung menggunakan form yang kosong dulu. Nah, terus kemudian di sini kita buat judulnya pemesanan. Misalnya nama tokoh Anda adalah Al Hasan misalnya. Nama tokoh Anda, pemesanan tokoh Al Hasan. Oke, di sini deskripsinya terserah Anda mau dikasih kalimat apa ya. Nah, terus kemudian di sini bagian misalnya di sini adalah petunjuk pemesanan ya. Atau di bagian awal Anda bisa kasih gambaran barang-barang yang Anda jual apa saja, misalnya seperti itu. Atau Anda bisa langsung menanyakan namanya. Nah, untuk identitas ya. Nah, jadi identitas ya, nama lengkap, wajib. Kemudian ya bagi Anda yang baru pertama kali membuat Google Form, Anda mungkin belum familiar ya. Saya perkenalkan dulu. Di sini yang kita tulis di sini itu akan menjadi judul form. Terus kemudian yang kita tulis di sini ini akan menjadi sebuah pertanyaan dan kita pilih di sini ini adalah pilihan jenis pertanyaannya. Kalau misalnya cuma nama, ya berarti itu jawaban singkat. Nah, Anda bisa memilih short answer. Tapi kalau misalnya pertanyaan seperti alamat, terus yang memerlukan penjelasan, Anda bisa memilih yang tipe paragraf. Kalau ada pilihannya, Anda bisa menggunakan multiple choice, checkbox, atau drop down. Nah, masing-masing mungkin akan saya jelaskan seiring dengan penjelasan saya ya. Nah, jadi kita skip aja dulu di sini. Kalau nama, kita pilihnya adalah short answer. Terus kemudian di sini required atau diwajibkan, itu bisa kita aktifkan, bisa kita nonaktifkan. Kalau kita nonaktifkan, orang yang tidak mengisi nama juga bisa melanjutkan. Nah, jadi kalau kita pengen tahu nama orang yang memesan tersebut, kita harus mewajibkannya agar dia tidak akan melewatkan bagian ini untuk diisi. Oke, kita lanjutkan. Setelah nama, misalnya nomor handphone, nomor WA ya, WhatsApp sekarang ya. Karena ada orang yang pakai nomor HP tapi nggak ada WhatsApp-nya gitu, jadi kan susah kita menghubunginya. Jadi kita langsung tulis aja nomor WhatsApp-nya. Nah, di sini ada response validation, dia langsung otomatis karena Google Form tahu kalau nomor WhatsApp itu pasti tipenya adalah nomor. Nah, sedangkan yang di sini ini sama-sama short answer ya. Kalau yang nama lengkap juga short answer. Nah, maksud kalau short answer yang di nama lengkap ini tidak ada persyaratannya. Jadi kalau bukan angka juga boleh gitu. Nah, tapi kalau di WhatsApp itu harus angka. Harus angka. Ini otomatis nggak perlu Anda ubah dan Anda nggak perlu eksplorasi. Kalau misalnya masih awal, nggak apa-apa, ini kita lanjutkan saja. Terus ke nomor WhatsApp ini juga kita wajibkan. Berikutnya setelah nomor WhatsApp, alamat lengkap. Nah, ya, kan nanti kita pengen tahu ini mau dikirim kemana gitu kan. Jadi dia harus mengisi alamat lengkap. Nah, terus kemudian kadang orang salah. Kadang menuliskan alamat lengkap itu nggak lengkap gitu. Jadi kita kasih deskripsi. Cara mengasih deskripsi seperti ini. Kita klik titik 3, kita deskripsi. Di sini kita tuliskan isikan nama jalan, gang, nomor, RT, RW, kecamatan, dan
kabupaten. Nah, kita kasih keterangan seperti ini agar orang memperhatikan, oh bahwa dia harus menuliskan jalannya, gangnya, nomor gangnya, terus kemudian RT RW-nya, kecamatan, kabupaten. Nah, ini kan memudahkan kita ya untuk men-tracking mau kirim kemana barangnya nanti. Oke, nah sekarang mungkin udah cukup lengkap ya identitas awal untuk pengguna. Nggak usah terlalu banyak permintaan identitasnya karena nanti akan membuat pengguna sendiri jadi males mau belanja gitu karena udah terlalu banyak yang ditanya kan. Oke, berikutnya adalah yang kita mau bikin adalah ini tadi. Nah, tadi kan kita sudah bikin section alurnya ya. Pertama isi identitas diri, terus kemudian memilih barang. Nah, karena ini dua bagian yang berbeda, kita bikin section di sini. Nah, jadi kita pilih dulu di alamat lengkap ini, terus kemudian kita add section atau tambah bagian. Nah, di sini adalah pilihan barang dan jenis barang. Nah, misalnya toko Anda di sini menjual apa saja ya. Nah, barang yang ingin dibeli, ingin dipesan. Sini misalnya Anda menjual tadi gamis, jilbab, celana panjang. Nah, ini ada 3 pilihan. Terus kemudian ini kita wajibkan, dan ini dia otomatis kalau sudah pilihan Google Form langsung otomatis memilihkan untuk Anda yang multiple choice. Tapi kalau misalnya belum dipilihkan, Anda bisa pilih multiple choice. Bedanya multiple choice dengan checkbox dan dropdown itu apa? Kalau checkbox, pengguna itu bisa memilih lebih dari satu barang. Nah, kalau multiple dia hanya bisa milih satu. Sama. Terus kemudian dropdown juga sama, hanya bisa memilih satu. Nah, terus kemudian multiple choice ini bisa menambahkan pilihan atau teks yang dibikin oleh orang. Misalnya ini Anda lihat dulu ya, hasil formnya misalnya seperti ini biar lebih jelas. Nah, tadi kan ini bagian pertama di mana dia harus mengisi identitasnya, nama, nomor WhatsApp, dan alamat lengkap. Kalau yang tadi, yang pertanyaan tentang pilihan barang ada di bagian selanjutnya. Nah, dan ini kita nggak bisa lanjut, pengguna juga nggak bisa lanjut kalau dia belum mengisi yang diwajibkan ini tadi. Misalnya nama saya adalah Ahmad, nomornya adalah 0800, terus kemudian alamatnya lengkap misalnya. Ini anggap saja lengkap ya, nama, jalan, gang, dan seterusnya. Terus kemudian kita klik next. Kemudian di sini baru ada pilihan barang yang dipesan. Nah, ini kalau multiple choice tipenya kayak gini. Tapi kalau misalnya checkbox dia akan berbentuk seperti ini. Kita refresh dulu. Ini sudah tersimpan, kita refresh. 08, terus kemudian lengkap. Kita klik next. Nah, checkbox seperti ini. Jadi kalau checkbox itu bisa pilih lebih dari satu ya. Nah, cuman karena kita dalam rangka menjelaskan tentang routing, jadi kita nggak bakalan pilih yang checkbox. Itu mungkin untuk akan penjelasan di materi berikutnya ya, materi yang lain. Nah, terus kemudian di sini ada drop down. Drop down ini sama kayak multiple choice, pilihannya cuma satu, tapi bedanya tampilannya berbeda ya. Coba kita lihat. Nah, untuk drop down tipenya seperti ini. Dan ini kalau misalnya drop down ini menjadi salah satu pilihan yang paling oke kalau misalnya jenis pilihan barangnya ada panjang. Soalnya kalau kita pakai multiple choice kan agak panjang sedikit ya formnya ke bawah. Tapi kalau misalnya kita pakai drop down seperti ini, tampilannya jadi nggak panjang. Tapi kelemahannya mungkin kita nggak bisa lihat semua jenis barangnya sekaligus gitu. Ini terserah kepada Anda sih, di sini mau pilih multiple choice atau yang drop down. Kalau saya yang sekarang kita pakai multiple choice aja dulu. Oke, terus kemudian tadi kita sudah bikin lagi section untuk gamis, jilbab, celana panjang.
Nanti kita add section di sini untuk pesanan gamis. Nah, di sini tambah pertanyaan ukuran. Jadi kalau sudah ukuran ini Google langsung menyarankan nih ada jenis ukuran pakaian nih, ada berapa macam katanya. Nah, jadi Anda tinggal langsung nambah, klik add all, dia langsung nambahin sendiri. Nah, ini kita juga wajibkan pilihannya. Oke, sekarang kita ada section baru lagi, yaitu jilbab. Jilbab warna ya. Tadi ada merah, hijau, hitam, dan warna apa lagi tadi ya, kuning. Oke, sekarang kita tambah untuk yang celana. Ukuran juga ya, tapi ukurannya bukan yang XLS gitu, nah, itu jadi ukurannya ini 30, 32, 34 sampai 36 aja ukurannya. Oke, terus kita tambah lagi section berikutnya, yaitu pembayaran ya. Ada pakai ATM ya, transfer, jenis pembayaran, ATM, terus kemudian tadi m-banking, terus tunai. Oke, nah sekarang sudah ya, sudah semuanya. Sekarang kita lihat tampilan home kita. Nah, ini kita isikan alamat 900, nomor lengkapnya lengkap, next, terus jenisnya misalnya gamis, next. Kita ke pilihan ukuran gamis M, kita klik next. Nah, ternyata dia ke jilbab. Nah ini yang jadi permasalahan yang mungkin orang pikir kan, kenapa, gimana caranya supaya orang yang nggak pesan jilbab itu bisa langsung lanjut saja gitu ke pembayaran. Karena tadi kan kita pikirnya kan kalau sudah pilih gamis dia langsung ke pembayaran, nggak ngisi lagi tentang jilbab dan ini. Nah, bagian inilah yang kita jelaskan sebagai routing. Nah, jadi pertama di pilihan jenis barang, di sini kita menentukannya. Ketika orang sudah memilih gamis, dia harusnya hanya ke bagian gamis. Terus dari bagian gamis dia harusnya lanjut ke pembayaran. Nah, jadi untuk kalau dia pilih jilbab, dia harusnya tidak mengisi gamis, tapi dia langsung ke bagian jilbab. Nah, caranya gimana? Nah, di sini di bagian pilihan barang yang mau dibeli, kita klik ini tanda 3, terus kita pilih go to section based on answer. Jadi meloncat ke bagian tertentu berdasarkan jawabannya. Kalau dia pilih gamis, maka dia ke section gamis. Kalau dia pilih jilbab, dia ke section jilbab. Kalau dia pilih celana panjang, dia ke section celana panjang. Nah, seperti itu. Terus kemudian ketika dia sudah memilih gamis, harusnya dia nggak lanjut ke jilbab. Di sini ada lihat. Setelah section 3, nih, setelah section 3 ini, kita pilih, ada pilihan di sini. Can continue to next section, artinya dia lanjut ke jilbab atau bisa loncat langsung ke pembayaran. Nah, sama juga yang jilbab juga loncat ke pembayaran. Yang ini juga celana panjang juga loncat ke pembayaran. Meskipun next section juga enggak apa-apa sih, karena kan setelah section 5 ini langsung section 6 yaitu pembayaran. Nah, itu tentang routing. Nah, sekarang kita lihat hasilnya bagaimana. Misalnya saya pilih gamis atau saya pilih celana panjang, harusnya pilihan berikutnya langsung ke pilihan celana panjang. Misalnya saya pilih 30, selanjutnya harusnya ke pembayaran. Oke, saya kembali lagi. Misalnya kalau saya pilih jilbab, harusnya dia ke jilbab. Setelah saya pilih jilbab, harusnya dia melewati bagian
celana panjang, dan dia langsung ke pembayaran. Nah, seperti itulah maksudnya routing itu tadi. Jadi sudah sesuai dengan routing yang kita inginkan. Nah, routing ini nggak harus maju ya. Jadi ada kalanya kita bisa back lagi ke bagian tertentu. Misalnya ada orang yang ingin memesan beberapa jenis barang sekaligus gitu. Nah, misalnya di sini ini kan kita sudah bikin kayak gini routingnya kan. Misalnya ada orang yang nggak pengennya cuman gamis doang. Jadi setelah dia pilih gamis gitu, terus dia lihat ternyata oh saya pengen beli yang lain gitu, tapi dia udah pilih gamis, maka di sini kita bisa tambahkan satu pilihan pertanyaan, ingin belanja yang lain misalnya. Misalnya dia pengen belanja yang lain selain gamis dan selain pilihan yang pertama tadi, ini kita bisa membawa dia ke form sebelumnya. Misalnya ini kan setelah celana panjang ini dia ditanya ya, misalnya ditanya belanja lagi, belanja barang lain, ingin belanja barang yang lain, misalnya ingin belanja barang yang lain. Nah, misalnya ingin belanja barang yang lain, kalau misalnya jawab yes or no kan, jawabannya berarti yes or no, ya iya atau tidak ya. Kalau dia jawab iya, artinya kita ke pilihan barang lagi, berarti ke pilihan jenis barang. Kalau dia jawab tidak, kita langsung ke pembayaran. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah milih celana panjang, tentunya kita bisa atur jangan langsung ke pembayaran, tapi ke belanja barang lain. Terus yang jilbab juga demikian, kita atur ke belanja barang lain. Yang gamis juga demikian, belanja barang lain, hingga hasilnya misalnya seperti ini. Misalnya saya isi nama saya, nomornya lengkap, kemudian saya klik next, saya pilih gamis misalnya, saya next, saya sudah pilih gamisnya misalnya ukuran M, next. Ternyata setelah ini saya pengen belanja yang lain lagi, ternyata saya pilih ya, saya next, balik lagi ke sini. Nah, misalnya pilih celana panjang gitu, kita klik next, kemudian ukuran yang 32, saya next. Nah, sekarang saya nggak mau belanja yang lain lagi, berarti saya sudah jawab tidak, saya next. Nah, pembayarannya jenisnya ATM, saya submit. Oke, sekarang sudah selesai pemesanannya. Jadi sekarang sudah ada respon di sini. Nah, dan ketika Anda lihat di sini ada respon di mana ada orang yang belanja gamis dan celana, ada satu orang. Nah, di sini kalau Anda mau lihat lengkapnya ada di Excel-nya. Ini karena kita belum pernah membuat Excel-nya, jadi di sini ada pertanyaan untuk membuat file Excel-nya. Kita buka dulu. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan adalah nama lengkap, nomor WhatsApp, alamat lengkap, terus ukuran untuk yang ini adalah ukuran untuk yang gamis, terus kemudian karena warna ini kosong berarti jilbab nggak ada dipesan, terus celana yang dipesan adalah ukuran 32, berarti di sini dia memesan dua jenis barang, yaitu jilbab gamis sama celana panjang. Meskipun di sini barang yang dipilih adalah celana panjang, karena barang yang dipilih yang terakhir adalah celana panjang, maka dia cuma menuliskan celana panjang. Namun nanti Anda bisa membuat pakai tanda checkbox tadi, yang pakai centang untuk dua jenis barang yang berbeda. Nah, dengan di sini kan Anda bisa lihat, misalnya ada orang yang memesan, nanti Anda tinggal lihat nih, oh tanggal sekian ada yang memesan, namanya Ahmad, nomornya WhatsApp ini, jadi Anda tinggal hubungi.
Nah, bagaimana cara ini kan masih pakai manual ya, nanti Anda menghubunginya kan pakai HP. Nah, tapi di tutorial berikutnya mungkin saya akan buatkan tutorial di mana setiap ada pemesanan baru, kita langsung sistem akan membuatkan link yang bisa kita klik. Ketika kita klik itu langsung membuka program WhatsApp kita dan langsung mengkonfirmasi kepada pemesan. Nah, itu akan ada saya rencanakan akan saya bikinkan di tutorial berikutnya. Jadi untuk sementara tutorialnya cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di komen ya. Dan untuk video berikutnya supaya Anda nggak ketinggalan, silahkan like dan subscribe untuk video-video terbaru saya. Oke, baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.